Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Senin 10 April dengan judul Yesus Anak Allah, Juru Selamat Dunia. Firman Tuhan di dalam Wahyu 12 ayat 1, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Bapak saya seorang yang bukan berasal dari agama yang mengenal Yesus, dan beliau berasal dari Jawa Tengah. Namun beliau membaca kitab sucinya yang mencatat tentang hari Sabat dan Yesus Kristus. Suatu hari setelah ibadah, dia melihat ada satu gereja yang beribadah pada hari Sabtu. Anggota gereja tersebut mengajak beliau untuk masuk, namun beliau masih belum berani. Semakin sering dia mendengar dari luar gereja, semakin tertarik dan bertanya-tanya mengapa pekabarannya itu banyak juga tertulis di dalam kitab sucinya. Akhirnya singkat cerita, beliau menerima Yesus Kristus dan dibaptis di gereja Masehi Advent hari ke-7. Bahkan dapat menarik istrinya dan banyak jiwa lainnya yang telah beliau bawa kepada Yesus di Medan. Beliau sangat setia untuk menginjil. Penginjilan yang beliau lakukan yang terakhir sebelum beliau terserang stroke yang mengakibatkan kelumpuhan ingatan adalah ketika beliau berusia sekitar 70 tahun. Saat ini, Bapak telah berusia 81 tahun dan walaupun fisiknya melemah, tapi imannya tetap teguh. Haleluya. Sungguh suatu kebahagiaan bila Tuhan melihat umatnya kembali kepadanya, bahkan membawa banyak jiwa untuk menyembah Allah yang benar. Tuhan memperhitungkan segala usaha dan kebaikan serta kasih dari umatnya yang mau berkorban demi keselamatan orang lain, seperti dalam kesaksian hari ini. Ketika seseorang bertobat, maka jelas iblis berhasil dikalahkan. Musuh kita memang telah dikalahkan oleh Kristus ketika Yesus mati dan bangkit dari kubur, sehingga kita memiliki harapan untuk dapat mengalahkan musuh itu bila kita berada di dalam Kristus. Penglihatan dalam Wahyu 12 dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada umat Allah bahwa iblis adalah musuh yang sudah kalah oleh darah Kristus. Yesus yang telah mengalahkan iblis pada waktu ia melayani di dunia di atas kayu salib, dan sesudah kenaikannya pasti akan mengalahkan dia di akhir zaman. Wanita dalam Wahyu 12 ayat 1-4 melambangkan umat-umat Allah yang setia, sementara wanita pelacur melambangkan umat yang pada akhirnya murtad. Setan telah menunggu saat Yesus dilahirkan, anak yang lahir untuk menghancurkan dia. Kejadian 3 ayat 15. Keseluruhan Wahyu 12 disimpulkan dengan sebuah ringkasan. Mesias pada akhirnya lahir, naga itu pada akhirnya tidak dapat menghancurkannya, dan anak itu dilarikan kepada Allah dan tahtanya. Apa arti semua ini bagi kita? Umat Allah memiliki kepercayaan diri sekarang untuk dapat melawan iblis. Inilah artinya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya? Sahabat, Anda dapat mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh kesaksian Anda yang Anda sampaikan tanpa rasa sayang akan nyawa Anda, sebab Anda tahu bahwa ada harapan di balik kematian. Anda akan dibangkitkan dan diubahkan dalam kemuliaan anak Allah. Firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia
oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Percaya kepada kuasa darah Kristus dan memberitakannya kepada dunia akan membuat jiwa Anda terbakar untuk terus menyuarakan amaran supaya orang kembali ke ajaran Alkitab yang benar, bukan kepada tradisi manusia yang ujungnya menuju maut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.